Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua baik-baik saja. Pada pembelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang karya ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah anak-anak ibu semuanya mampu menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Salah satunya adalah jurnal ilmiah. Ibu berharap setelah kalian mempelajari materi ini, siswa-siswi ibu dapat lebih mengenal tentang hasil dari sebuah penelitian berdasarkan data di lapangan sesuai dengan bidang keilmuannya. Pertama-tama, anak-anak ibu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang ditaati dan dikukuhkan oleh masyarakat umum. Karya ilmiah juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan. Setelah anak-anak ibu mengetahui pengertian karya ilmiah, selanjutnya kalian akan memahami sistematika karya ilmiah. Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, karya ilmiah dibentuk oleh bagian-bagian berikut. A. Judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Artinya, mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Sebagai contoh, aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual, siswa SMA Lab School UPI Bandung. B. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan biasanya mencakup A. Latar belakang masalah, yaitu alasan mengapa timbul suatu masalah dan alasan mengapa penting untuk dibahas. B. Perumusan masalah, yaitu masalah yang perlu dipecahkan oleh penulis dalam bentuk pertanyaan mengapa, bagaimana. C. Tujuan, yaitu fokus pembahasan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dan D. Manfaat, yaitu meyakinkan pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. C. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan. Artinya, melakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. D. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut. A. Metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. B. Metode eksperimen, yakni metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. C. Metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. E. Pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah.
berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang atau argumen-argumen dan teori-teori yang telah dikemukakan dalam kerangka teoretis. Pada bagian ini juga dapat dilengkapi tabel dan grafik agar mudah dipahami dan lebih menarik. F. Simpulan dan saran. Menguraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikir yang mengarah pada simpulan, kemudian memberikan rekomendasi atau saran-saran. G. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Setelah anak-anak ibu mengetahui sistematikanya, selanjutnya akan ibu bahas kebahasaan karya ilmiah, yaitu pertama, ketepatan memilih jenis paragraf. Berdasarkan tujuan penulisannya, dikenal jenis-jenis A. Paragraf naratif. Berisi rangkaian peristiwa yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis. B. Paragraf eksposisi. Berisi tentang penjelasan atau pemaparan mengenai suatu informasi. C. Paragraf argumentatif. Berisi pendapat atau argumen penulis untuk meyakinkan pembaca. D. Paragraf deskriptif. Menggambarkan suatu objek atau benda yang melibatkan pengamatan panca indera. Dan E. Paragraf persuasif. Berisi ajakan-ajakan untuk mempercayai suatu hal. Kelima jenis paragraf ini dapat dipilih oleh penulis karangan ilmiah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari tulisan yang disajikan. Kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf berarti memiliki susunan kalimat yang logis dan terbentuk kesatuan gagasan yang saling mendukung antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Ketiga, bentuk dan pilihan kata. Pilihan kata disebut juga dengan diksi. Kesalahan dalam menggunakan diksi akan menghasilkan kalimat yang tidak efektif. Maka penulis perlu memperhatikan pilihan kata yang sesuai dengan ruang lingkup topik permasalahan penelitiannya. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah ejaan bahasa Indonesia. Salah satu penggunaan ejaan dalam menyusun karya tulis ilmiah adalah penggunaan tanda baca. Pembaca perlu melihat mengamati dengan baik apakah tanda baca yang ditulis sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau belum. Demikianlah penjelasan tentang sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih.